Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari kampus Universitas Bilfat, Siman Lamongan, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kami dari kelompok 3 semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Bubrik Kumala, SHMKN. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Kinerja PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah. Syarat menjadi PPAT pertama harus lulus S2 MKE. Terus kedua berumur 29. Terus ketiga mengikuti ujian kode etik. Terus keempat disumpah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pak, kalau PPAT itu belum tentu notaris, tapi kalau notaris sudah tentu PPAT gitu kan Pak? Kalau dulu begitu, sekarang enggak. Sendiri-sendiri. Kalau dulu jadi PPAT kan harus notaris dulu. Iya. Kalau sekarang bisa saja PPAT dulu. Artinya jadi tidak pengaruh, bisa saja PPAT itu, bisa jadi notaris itu. Kalau dulu memang gitu. Kalau PPAT pasti notaris, sekarang enggak. Ada yang PPAT dulu. Jadi harus jadi notaris dulu, jadi PPAT dulu itu? Enggak, dulu. Sekarang enggak. Pokoknya mana yang dulu. Alasan seorang PPAT melaksanakan tugas dan kewenangannya ketika bekerja. Usia 65 bisa diperpanjang 2 tahun. Jadi 67. Jadi usia pensiun 65. Dengan catatan bisa melakukan perpanjangan 2 tahun. Jadi 67 terakhir. Kalau tidak diperpanjang ya 65 pensiun. Dalam PPAT itu perbuatan hukum apa saja Pak yang dapat diselesaikan? Itu tadi membuat pertama membuat akta jual beli, terus membuat SKMH, APHT, terus perjanjian kan notaris. Itu berarti membuat akta jual beli tanah, membuat APHT, terus APHB, terus hibah, pokoknya berusaha dengan tanah, terus AJB, hibah, APHB, Pembagian kos sana. iya APHB itu tidak banyak kok PPAT. Selanjutnya dalam pembuatan akta tanah itu apa saja Pak? Apa? Akta itu ada banyak. Akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar. Apa mau jadi? Akta APHT, akta pembagian dan akta pemberian hak tanggungan. Bisa ditanyakan apa? Hambatannya. Sudah ada hambatan apa? Terus untuk pembuatannya sendiri memakan waktu berapa hari biasanya? Prosesnya. Jadi prosesnya itu kalau membuat aktanya saja ya 1 jam hari. Tapi kan sebelum itu kan harus membayar pajak. Nah, mungkin persyaratan. Jadi kemarin bayar pajak itu perkiraan 2 minggu. Terus kemudian penandatanganan katakan sehari. Terus kemudian mendaftarkan balik namanya 1 bulan. Terus 2 bulanan sampai selesai balik nama. Dari sertifikat gitu. Kalau dari 0 ya 1 tahun. Kalau balik nama itu perkiraan 1 bulan itu sampai 2 bulan. Kalau dari 0 pendaftaran tanah itu 1 tahun. Amen. Pak, kalau dalam PPAT itu hal apa saja yang dilarang? Dilarang PPAT pertama praktek di luar wilayah kerja. Contohnya PPAT wilayah kerja kan 1 kabupaten. Misalnya saya membuat akta di Mesin tidak boleh. Terus kedua membuat akta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.
kesulitan membuat akta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Terus memihak salah satu pihak. Terus membuat akta sebelum dibayar pajak. Terus apa lagi? Wes. Apakah ada sanksinya, Pak? Merangkap jabatan. Ini makanya saya kan harus cuti dengan BUMN atau pegawai pejabat pemerintah. Apa yang terakhir Pak? Apa? Merangkap jabatan dari BUMN atau pejabat pemerintah. Sebenarnya. Untuk sanksinya, Pak? Jika melanggar. Sanksi yang mana? Sanksi yang didapat. Yang apa? Itu kan banyak pelanggarannya. ini saja. Andai jenengan itu merangkap jabatan itu, apa sanksinya? Sanksinya ya nanti apa-apanya itu tidak diakui. Menjadi akta di bawah tangan. Kalau membuat akta sebelum dibayar lunas, kemarin itu sanksinya itu per akta itu 7,5 juta. Banyak, tergantung pelanggarannya. Berarti setiap pelanggaran ada sanksinya masing-masing gitu, Pak? Iya. Terus Dalam PPAT menolak pembuatan PPAT seperti apa? Dalam hal apa saja PPAT menolak membuat? ya itu tadi, misalnya yang mengajukan itu itu jenisnya anaknya atau Belum itu dewasa kan gitu. bukan, maksudnya masih keluarganya itu loh, itu udah harus ditolak. Terus kemudian rumah itu termasuk belum bayar pajak. Jadi kalau masih keluarga itu harusnya cari notaris yang lain. Ya, PPAT. Dan PPAT yang lain nggak bisa apa? Misalnya saya mau jual beli, Iya. saya harus pakai PPAT lain. Bisa pakai diri sendiri. Ya, terus. Wes, Apabila kita Transaksinya transaksinya tidak melibatkan PPAT, enggak pakai gitu loh. PPAT ya, Pak? Iya. ya enggak apa-apa. Resmi gitu Pak. Kalau dalam hukum agraria itu asas jual beli itu ada namanya asas terang tunai. Terang tunai, asas terang tunai itu nanti artinya apa? Orang jual beli itu sampai katakan sudah beli apa ya? Beli sawah gitu ya. Sampai kasih 100 juta sudah sawah itu sudah berpindah dan sudah tidak perlu apa-apa lagi. Nah, cuman untuk meresmikan supaya bisa balik nama ya itu harus dia. Tapi kalau jual belinya ya sudah resmi. Sama beli sawah harga 1 miliar, sama kasih 1 juta, itu sudah menjadi milik Anda. Itu namanya terang tunai, berapapun dibayar itu dianggap tunai. Terus dianggap terang, berarti sudah harus diketahui oleh orang banyak. Tidak boleh misalnya tetangganya, aku ora mengakui itu nek mau tuku wong itu roe lehe wong liya. Jadi harus diakui oleh orang banyak bahwa itu sudah harus diakui meskipun sampean tidak ngerti nyerahnya duit tidak ngerti kalau dikasih tahu bahwa itu jadi beli harus dipercaya. Tidak harus. Nah, kenapa Pak harus dibalik harus ke PPAT data itu bertujuan untuk balik namanya, meresmikan haknya itu tadi. Tapi kalau untuk peresmian jual beli itu ya itu itu sudah beralih. Jadi PPAT itu tugasnya meresmikan tanahnya supaya mengajukan atas nama. Kalau jual belinya ya sudah sah. Akta tanah bisa Batalkan. yang membatalkan siapa? Mungkin dari kalau sepihak ya tidak bisa, kecuali dua-duanya. Ya, di pembatalan itu harus dua pihak. Kalau sepihak itu kalau ada yang namanya batal demi hukum itu karena kalau itu bisa. batal demi hukum itu bukan bisa ya batal demi hukum. Misalnya yang tanda tangan bukan yang punya sertifikat. Misalnya sampean tanda tangan jual beli ternyata sertifikat punya orang lain, itu batal demi hukum. Tapi kalau yang dibatalkan itu misalnya perjanjian PPJB namanya, perjanjian pra jual beli. Ya mau nanti mau jual beli ternyata di tengah-tengah ada kendala dan dua-duanya bisa sepakat untuk membatalkan beli.
ketika akta kan sudah jadi Pak ya, oh sudah jadi hak milik. Ketika akta hilang itu bisa membuat lagi apa ada sanksi atau gimana? Akta kalau hilang gimana? Ya kan arahnya orang kan ada teledornya gitu loh Pak. Ketika Siapa? ya seseorang. Dan akta itu udah dipindah semua. Tapi kalau itu PPAT-nya. Akta itu dibuat dua asli, yang satu di BPN, yang satu warga untuk PPAT sebagai dokumen negara. Oh, Kalau hilang jadi gimana? kalau pribadi, kalau di kantornya hilang gimana? Kalau di kantornya hilang gimana? Mungkin di kantornya sedang melakukan perbaikan atau gimana berkas-berkasnya ada yang nyelempit hilang gitu. Enggak tahu, enggak pernah hilang. Alhamdulillah. Kan sertifikat hilang banyak, tapi kalau akta ya jarang. Itu jadi kalau di BPN kan dimasukkan ke dokumen lemari khusus. Kalau di PPAT juga dimasukkan lemari khusus, lemari besi. Soalnya akta itu sebetulnya cuma pengantar. Akta itu bukan tujuan, akta itu pengantar untuk balik nama. Gunanya akta itu cuma beberapa hari itu. Setelah bayar pajak dibuatkan akta supaya bisa dibalik nama. Jadi tujuannya bukan akta, tapi tujuannya itu sertifikat itu. Kalau sertifikat hilang mungkin ya. Kalau akta ya kalau sudah dimasukkan langkah ya aman. Ketika transaksi tanah gitu Pak ya, saya beli di Vida gitu. Apa itu juga perlu melibatkan sebagai kepala sanksi desa? mungkin. Saksi. Iya, saksi. Mungkin kan nanti bisa ke depannya, oh ini jadi hak miliknya ini gitu, tanahnya udah nggak lagi hak milikku gitu. Apa Pak Kades itu perlu dilibatkan dalam jual beli? Yang sudah sertifikat atau belum? Sudah sertifikat. Kalau sudah sertifikat itu saksi itu dari karyawan PPAT. Sudah cukup. Jadi, tapi kalau tanah yang belum sertifikat, saksi itu wajib kaget satu. Tapi kalau belum sertifikat kan banyak berkasnya, bukan akta saja. Iya. Itu kades semua yang tanda tangan. Seperti yang mengurus dari nol itu tadi. Ya itu banyak kades yang tanda tangan. Mulai surat keterangan macam-macam, terus surat keterangan kematian, SKW itu kades semua. Kalau dari nol, kalau dari sertifikat kades nggak ikut, nggak orang tanggung. Jadi kalau saksi itu kalau sudah sertifikat, saksi itu karyawan PPAT dia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman bilang maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.